والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati pula segenap hadirin dan hadirat jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, berkumpul, beribadah bersama. Kita berharap semoga Allah taala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah pada mulai malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita setelah hampir ada 2 bulan gitu tepatnya. 2 bulan kita sudah libur nih. Insyaallah malam hari ini kita mulai lagi pengajian tentang apa? Khusyuk ya, khusyuk di dalam salat. Tapi mulai malam hari ini kita akan memulai kitab baru nih. Memulai kitab yang baru. Kitab yang lama yaitu karyanya Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala membalas jasa beliau. Sementara tidak kita lanjutkan dulu, mohon maaf nih, karena sebetulnya kami masih agak kurang enak gitu loh, karena belum ada izin dari beliau. Sementara posisi beliau hafizahullah ta'ala masih dalam keadaan masih hidup. Kalau penulis kitab masih hidup, alangkah baiknya kalau minta izin terlebih dahulu. Kami sudah WA ke timnya, ke medianya, tim medianya, sampai sekarang belum juga dibalas. Jadi kita memilih kitab yang temanya hampir sama, yaitu Al-Khusyu'u fi Sholati fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Kalau diterjemahkan artinya khusyuk di dalam salat di bawah bimbingan Alkitab dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Beliau penulis kitab zikir-zikir Hisnul Muslim, penulis Hisnul Muslim, penulis buku-buku tentang zikir. Ini masih banyak karya beliau yang lainnya. Dan pada hari ini kita akan membaca, dan kalau perlu menambah catatan, kita menambah catatan juga nih. Kita menambah catatan juga kalau perlu. Baik. Ini suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas nggih? Bismillah, kita mulai. Qala Syekh Sa'ad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, semoga dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Beliau Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah memulai kitabnya dengan hamdalah, dan apa yang Bapak Ibu dengar tadi itu namanya khutbatul hajah, khutbatul hajah.
Dan ini merupakan khutbah yang secara letterlock itu pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan lebih disunnahkan lagi apa yang tadi kami baca itu dibaca oleh bapak, ya, ayah ketika mau menikahkan putrinya. Jadi sebelum menyerahkan ijab kabul, ya, itu didahului dengan kalimat ini, memberi wasiat, sebentar lagi kamu akan mengambil putriku, tolong jaga dia seperti aku menjaga dirinya, dan seterusnya. Diawali dengan innal hamdalillah. Baik. Kemudian kata beliau, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, fa hadhihi risalatun mufassalatun. Ini adalah risalah yang dirinci. Ya, merinci tentang apa? Fil khusyu'i fis salati. Tentang khusyuk di dalam salat. Ya. Dzakartu fiha 21 mabhathan. Ya. Kalau beliau di dalam kitab ini ditulis sebanyak 21 pembahasan. Berapa banyak Bapak Ibu? 21 pembahasan. Beliau menjelaskan wa dzakartu fil mabhathil hadi wal 20 53 sababan minal asbab allati tuzilul ghaflah. Pada pembahasan ke 21 wa dzakartu fil mabhathil hadi wal 20, dan di bab atau pembahasan ke-21 beliau menyebutkan nanti ada sekitar 53 sebab. Berapa? Kawan dosodiko 53 sebab yang bisa menghilangkan kelalaian, yang bisa membuat kita semakin khusyuk. Ada 53. Wa tujlibul khusyu' fi sholati. Itu juga 53 sebab itu bisa membuat kita khusyuk di dalam salat. Ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan tadi, beliau di dalam muqaddimahnya menyebutkan bab-babnya apa saja. Tapi ini sangat banyak, ini Jawa, saya tidak membaca semuanya. Dan kitab yang beliau tulis ini, ya, yang kami dapatkan di alokah.net itu ada sekitar 462 halaman. Berapa? 462 halaman. Dan biasanya kami dengan keterbatasan ilmu kami hanya bisa membaca sekitar 4 sampai 6 halaman per pertemuan. Berapa ini? 462 bagi 6. Ini yang mungkin selesai dalam beberapa tahun. Katanya sabar boten niki. Insyaallah nggih. Insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan waqad istafadtu katsiran min taqrirati wa tarjihati syekhina al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Dan beliau menyebutkan bahwa apa yang beliau tulis di dalam kitab ini, Al-Khusyu' fi Shalah, itu banyak diambil faedahnya dari penjelasan-penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Beliau ulama yang mufti Mekah, ya, mufti Madinah di zaman di kurun waktu ini. Ya, dan beliau merupakan ulama besar di zaman kita ini rahimahullah. Beliau juga sudah meninggal dunia atau wafat. Kemudian beliau menutup muqaddimahnya, Syekh Sa'id menutup muqaddimahnya dengan perkataan wallaha as'alu an yaj'ala hadzal 'amal al-qalila khalisan liwajhihil karim. Dan aku memohon kepada Allah agar menjadikan amal yang sedikit ini sebagai amal yang ikhlas untuk Allah,
mubarakan, diberkahi oleh Allah, nafi'an li fi hayati, bermanfaat untukku di kehidupanku, wa ba'da mamati, dan juga bermanfaat bagiku setelah aku meninggal, wa an yanfa'a bihi kulla man intaha ilaihi, dan juga bisa bermanfaat bagi seluruh orang yang mempelajari kitab ini, wa an yaj'alahu hujjatan lana la hujjatan alaina, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ini sebagai penolong kami di hari kiamat, bukan menjadi sebab kami mendapatkan azab. Fa innahu ta'ala akramu mas'ulin wa ahsanu ma'mulin. Allah Ta'ala lah zat yang paling mulia untuk dimintai dan paling baik untuk diharapkan, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan hanya Allah lah penolong kami dan dia sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ini salawat sebagai penutup dari mukadimah beliau. Ya, perjalanan masih panjang ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai nggih. Kita masuk ke pembahasan pertama. Namun saya kan karena kita membahas dari awal, nanti ada beberapa hal atau permasalahan yang sudah pernah kita bahas dulu dan nanti akan terbahas lagi. Artinya ada pengulangan. Dan mudah-mudahan pengulangan itu tidak membuat kita bosan nih. Mudah-mudahan sebagai penguat mbok kelalen jadi dieling namaning terus niki. Yang pertama Bapak Ibu, al-mabhatul awal, pembahasan yang pertama, mafhumul khusyuk lughatan wa syar'an. Pengertian khusyuk. Ya. Pengertian apa? Khusyuk. Ya. Pengertian khusyuk secara bahasa dan syariat. Ya. Setelah ini kami bacakan langsung artinya saja nggih untuk mempersingkat waktu. Pengertian yang pertama, pengertian secara bahasa. Pengertian secara bahasa. Jadi kata khusyuk itu tidak mesti berhubungan dengan sholat. Kadang itu khusyuk bisa menempel ke, kata khusyuknya itu bisa menempel ke selain sholat. Di antara penjelasannya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Faris rahimahullah. Khasya'a, ya, kata khasya'a khusyuk, al-kha wasyin wal ain aslun wahidun. Kalau ada kata khasya'a atau ada kata yang ada 3 huruf ini di dalam satu kata, itu asalnya sama. Yadullu ala tatamun. Kata tersebut menunjukkan kepada perendahan diri, merendah. Seseorang itu dikatakan khusyuk manakala kepalanya itu menunduk. Itu namanya apa? Khusyuk. Entah khusyuknya ketika sholat atau kalau upacara itu ada hening cipta, mengheningkan cipta. Itu sebetulnya khusyuk karena kepalanya apa? Tertunduk. Dan kata khusyuk ini, kata Ibnu Faris rahimahullah, itu hampir sama dengan kata khudu'. Ya, jadi ada kata apa? Khusyuk, ada kata khudu'. Ya. Kecuali kalau khudu' itu di badan. Khudu' itu di mana? Di badan. Kalau khusyuk di suara dan penglihatan. Ya. Khudu' itu tenang di mana? Di badan, anteng, nggih. Kalau khusyuk itu di suara dan penglihatan, pandangan. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 43, wa khasyi'atan absaruhum. Penglihatan mereka khusyuk.
Ya, artinya khusyuk matanya ini tidak melihat kemana-mana, hanya fokus pada satu titik. Ya. Nah, kalau kita belajar fikih sholat Bapak Ibu, itu kan ada syariat di mana mata kita harus melihat pada satu titik ya. Terus, sebetulnya syariat ini itu disyariatkan supaya menguatkan kekhusyukan kita. Ketika berdiri, mata menghadap kemana? Tempat sujud. Kalau sholatnya di depan Ka'bah, matanya menghadap kemana? Matanya menghadap ke Ka'bah. Kalau jauh dari Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan, matanya menghadap ke tempat sujud. Ketika ruku, matanya menghadap kemana? Tempat sujud, ke bawah nih. Ketika tasyahud, mata menghadap kemana? Sujud apa telunjuk jari? Telunjuk jari, ujung telunjuk jari ya, yang dihadapkan. Jadi di dalam syariat Islam, syariat salat kan ada apa? Ada titik-titik di mana mata kita harus menghadap ke titik itu nih. Itu untuk memancing kekhusyukan nih, supaya kita tidak kemana-mana gitu. Dan Bapak Ibu, kalau ada orang sholat kok nggak fokus, ya, nggak fokus, iltifat namanya, itu ikhtilas. Ya, ikhtilas itu pencurian yang dilakukan oleh setan. Ya. Dan itu tidak mengurangi pahala sholat. Baik, masih syariat pengertian khusyuk secara bahasa nih. Kemudian di antara ulama bahasa yang menyebutkan tentang khusyuk secara bahasa adalah Ibnu Mandur ya. Khasyi'a yakhsha'u khusyu'an wa ikhtasha'a wa takhashsha'a. Semuanya kata ini tadi khasyi'a yakhsha'u khusyu'an ikhtasha'a takhashsha'a, itu maknanya sama, yaitu apa? Khusyuk. 5 kata ini itu digunakan untuk menunjukkan apa? Roma bi basarihi nahwal ardi. Manakala seseorang itu menghadapkan pandangannya ke bumi, itu yang namanya khasya'a yakhsha'u khusyu'an ikhtasya'a takhashsya'a ya. 5 kata ini menunjukkan seseorang yang memandangkan pandangannya ke arah bumi. Wa ghadduhu, dan juga menjaga pandangan itu. Wa khafidha sautuhu, dan suaranya pun terjaga, tidak keras. Ya. Dan ada juga yang mengatakan al-khusyu'u qaribun minal khudu'. Khusyuk itu maknanya hampir sama dengan kata khudu'. Ya, ini sudah pernah dengar nggih? Jadi di dalam sholat itu ada khudu', kenapa? Ada khudu', ini pakai bod, shotnya ekornya ke bawah. Ada khusyuk, ya, ada khudu', ada khusyuk. Kalau khudu' itu tenangnya di badan, di kaki, di tangan, di kepala. Sementara khusyuk itu tenangnya di fil badan was saut wal basar, di badan juga suara juga penglihatan. Itu namanya apa? Khusyuk. Sebagaimana yang Allah firmankan dan sebutkan kata khusyuk untuk mewakili ini, badan, suara, dan penglihatan dalam ayatnya di dalam surat Toha ayat 108. Surat apa? Toha ayat 108, kata Allah Ta'ala, wa khasha'atil aswatu lirrahmani, dan semua suara tunduk merendah kepada Allah yang Maha Pengasih. Ini terjadi kapan?
terjadi di hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti Bapak Ibu, semua manusia akan khusyuk ya, tanpa kecuali, termasuk orang kafir, semuanya akan khusyuk di hari kiamat. Tidak ada yang berani berkata kasar, berkata apa? Keras. Ya, nggak ada yang berani menentang, semuanya khusyuk. Ya. Kalau khusyuknya itu terjadi di dunia, bisa berpahala. Setuju? Tapi kalau terjadinya khusyuk, taubat, iman, terus takut pada Allah terjadi di hari kiamat, gimana? Berpahala mboten? Enggak, sudah terlambat. Ya. Dan kata Allah, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Ya. Semua suara akan merendah, tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya. Baik. Kemudian kata Al-Fairuz Abadi rahimahullah ta'ala, al-khusyu' as-sukunu wat-tadhallul. Al-khusyu' itu maknanya sukun, bukan tanda sukun ya. Tapi artinya itu merendah. Ya. Khusyuk itu merendah dan tadhallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya. Ini khusyuk secara bahasa. Nah, masih banyak yang lainnya, tapi kita cukupkan ya Bapak Ibu. Kita cukupkan arti khusyuk secara istilah ya, dan kita bacakan masih pembacaan khusyuk secara bahasa maksud kami dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan al-khusyu'u fi asli lughah al-inkhifad wal-dhul was-sukun. Khusyuk secara bahasa itu inkhifad, dhul, sukun, yaitu merendah ya. Merendah di hadapannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Qur'an kata khusyuk itu banyak digunakan, bukan hanya untuk masalah sholat saja berarti. Ya, ini saya sebutkan alamat ayatnya, nanti bisa dibuka gitu. Yang pertama surat Toha ayat 108. Yang pertama apa? Surat Toha ayat 108. Yang tadi kita bacakan nih, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian yang kedua surat Fussilat ayat 39. Surat apa? Fussilat ayat 329. Fussilat 39 ya, 39. Kata Allah Taala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah wa in min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu khusyuk ya, bumi itu apa? Khusyuk. Khashi'ah isim fa'il dari kata khashi'ah ya, yang artinya apa? Bumi itu kering dan tandus ya, jadi bumi itu khusyuk manakala nggak ada air ya. Tapi ini bukan berarti kebaikan nih, karena dengan adanya air kan panen lancar ya Pak, panen lancar, kemudian nggak ada kerepotan kan, hewan-hewan juga bisa minum dan seterusnya. Tapi dilihat dari bahasa, di dalam surat Fussilat ayat 39 Allah menyebutkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu khusyuk ya, dan diterjemahkan di terjemah Departemen Agama khasyi'atan, artinya kering dan tandus ya, kenapa? Kering dan tandus ya. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat ya, kalau kami turunkan hujan maka bumi itu akan bergerak dan subur ya. Nah berarti khusyuknya hilang. Berarti sekarang ini sekarang bumi lagi khusyuk mboten?
lagi sibuk. Sedang apa? Turun hujan. Baik. Kemudian di antara ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang khusyuk adalah surat Al-Qalam ayat 43. Surat apa? Al-Qalam ayat 43. Kata Allah Ta'ala, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, khusyuk. Tarhaquhum dhillah, diliputi kehinaan. Ya. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh dahulu di dunia mereka disuruh untuk sujud. Ketika mereka di dunia disuruh untuk sholat, wahum salimun. Padahal di dunia mereka sehat wal afiyah, tapi mereka tidak melakukan sholat. Jadi ini yang akan terjadi pada orang-orang yang sudah disuruh untuk sholat, adzan berkumandang, tidak ada uzur, kok tidak sholat, nanti nasibnya di akhirat pandangan mereka tertunduk ke bawah, menyesali apa yang sudah terlewat, dan mereka merasa hina dina di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang menjaga sholatnya, di hari itu Allah yang menolong, yang menjadi wakil, yang membuat mereka itu memiliki ketenangan jiwa. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya Bapak Ibu. Allahumma amin. Baik. Yang lainnya, ayat yang lainnya surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Surat apa? Al-Ghasyiyah ayat 2. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Pada hari itu wajah yang tertunduk. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Ya. Dan ayat yang lainnya juga yaitu surat Al-Qamar ayat 7, terus surat Asy-Syura ayat 45. Ya. Surat Asy-Syura ayat 45. Dan ayat-ayat yang kami bacakan tadi Bapak Ibu, ayat-ayat yang kami bacakan tadi termasuk ayat yang tidak kami bacakan, hanya menyebutkan alamatnya saja, itu menunjukkan bahwa kata khusyuk itu bermakna khudu' dan sukun, bermakna merendahkan diri, tenang, menghinakan diri dengan seluruh anggota badan. Itu yang namanya khusyuk. Ya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, itu khusyuk secara bahasa. Adapun khusyuk secara istilah, di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khusyuk qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wad dhulli. Dan ini sudah berbicara tentang hakikat, berbicara tentang hakikat khusyuk. Khusyuk adalah tegaknya hati, tunduknya hati di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan tunduk dan merasa hina. Ini yang namanya apa? Khusyuk. Dan juga ada ulama yang lain yang mengatakan khusyuk itu inqiyadu lil haqqi, tunduk patuh pada kebenaran. Ya, tunduk patuh pada apa? Kebenaran. Ya. Dan inqiyad ini merupakan apa ya? Kalau kita katakan, kalau orang ngaku khusyuk, pasti dia patuh sama Allah. Mujibat. Ya, mujibatun khusyuk. Ya, mujibatul khusyuk. Kalau khusyuk, orang yang khusyuknya itu benar, pasti dia menerima kebenaran. Ya. Ini yang namanya apa? Khusyuk. Dan di antara tanda khusyuk, ya, kalau tadi menerima kebenaran sebuah konsekuensi, ya, dan di antara tanda kekhusyuan, ya,
Tadi konsekuensi, ini tandanya adalah manakala seseorang itu sedang melakukan kesalahan, kemudian dinasehati, dia akan menerima dengan hati tenang maupun terpaksa. Dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi itu yang namanya orang khusyuk. Dan kekhusyukan ini secara bahasa yang kami sebutkan tadi ini itu memang berat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala mengajak sahabat untuk taat sama Allah, dikatakan oleh seorang sahabat, kami lupa sahabatnya siapa, itu kata sahabat itu manakala diajak untuk taat, semua sahabat merasa berat. Semua sahabat merasa apa? Berat. Ya. Ada aturan baru, ada syariat baru, ada ayat yang turun, itu ada gejolak jiwa. Ya. Tapi ada satu sahabat yang langsung mau dengan rela hati, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Artinya begini Bapak Ibu. Kita kan manusia punya apa? Hawa nafsu ya. Tapi orang yang khusyuk itu bisa mengalahkan hawa nafsu, bukan menghilangkan. Karena manusia itu tentu punya hawa nafsu. Nek Arab sholat mesti apa? Mungkin awan-awan kesel, ya kan? Pagi-paginya ngantuk. Tapi kalau memang khusyuk, dia akan melawan hawa nafsu itu, mau tidak mau, gelem ora gelem. Ya. Itu yang namanya khusyuk. Kemudian dikatakan pula khusyuk artinya adalah tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusyuk itu merendahkan hati kepada Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Khusyuk adalah merendahkannya hati untuk hal-hal yang gaib. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang-orang yang arif, ya arifun, ya wa ajma'al arifun, orang-orang yang arif, ya, yang mengetahui tentang hal ini, ya, kalau kita katakan orang-orang yang mengetahui hakikat sesuatu, mereka bersepakat bahwa khusyuk tempatnya dalam hati. Khusyuk tempatnya dalam apa? Hati. Ya, ini konsepnya nih. Khusyuk itu di hati. Wa thamratuhu 'alal jawarih. Namun meskipun tempatnya dalam hati, pancaran kekhusyukannya itu terlihat di anggota badan. Dipahami Bapak Ibu? Ya, khusyuknya memang di hati, tapi kekhusyukan ini akan terlihat di anggota badan. Ya. Wahiyya tudhiruhu, dan anggota badan ini yang menampakkan kekhusyukan itu. Ya. Tapi bukan khusyuk nifak. Ya, kita pernah bahas, nanti insyaallah kita bahas lagi. Bukan khusyuk nifak. Ya. Tapi memang khusyuknya kita lihat dari luarnya, dan itu pancaran, ya. Dan itu hasil buah dari apa yang ada di dalam hati. Bukan drama, ya, bukan apa? Drama, bukan dramatisasi, bukan sinetron. Nek sinetron kan sakit nih Pak. Orang kepengen nangis digawe-gawe nangis. Terus orang anak kamerane guyuan. Nah, ini bukan khusyuk, ini namanya drama. Ya. Nah, dramatisasi khusyuk di dalam syariat kita namanya khusyu'un nifaq. Khusyuknya orang-orang munafik, ya. Baik. Kemudian untuk pengertian secara istilah ini kami cukupkan dengan penjelasannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Aslul khusyuk, ya. Asl itu bibit, ya. Asl itu bibit, sumber, ya. Aslinya kekhusyukan adalah manakala
hati itu layyin, lembut, riqah, terbakar dengan keagungannya Allah, tenang, merendahkan diri, ya, lembutan, ya, ketenangan, ketundukan, dan juga terbakarnya hatinya di hadapan Allah. Kalau keadaannya sudah demikian Bapak Ibu, kalau hati kita sudah menyadari keagungannya Allah, hati kita sudah tenang di hadapannya Allah, hati kita sudah tunduk kepada Allah, hati kita sudah terbakar karena keagungannya Allah, maka hati kita akan memancarkan kekhusyuan yang dilakukan oleh anggota badan. Ya. Kenapa demikian? Kok bisa anggota badan itu mengikuti? Karena nawa fil jasadi mudghah, di dalam badan itu ada nawa segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika daging itu rusak, rusak semua anggota badan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah daging tersebut adalah napa? Hati. Ya, jadi kekhusyuan itu kalau kita pengen khusyuk dengan khusyuk yang sempurna, kita fokusnya dengan ngurusi hati dulu, ya. Dengan ngurusin apa? Hati. Dan hati itu punya pintu, ya. Punya apa? Pintu. Keadaan hati itu disebabkan oleh pintu-pintu ini. Di antara pintunya adalah pintu mata. Ini pintu apa? Mata. Kita melihat apa bisa berdampak pada hati. Pintu yang kedua telinga. Kita mendengar apa bisa jadi merubah keadaan hati. Pintu ketiga pikiran. Ya, apa yang kita pikirkan bisa merubah keadaan hati. Pintu keempat ucapan. Kalau kita banyak bicara dan otomatis dengan bicaranya ini kan muncul ungkapan-ungkapan dari hati nih. Kita mengucapkan sesuatu kan mungkin orang sengaja ngomong, pasti berasal dari apa? Hati. Pasti akan merubah keadaan hati. Bahkan ucapan ini yang memiliki pengaruh bisa lebih besar. Ya. Yang pertama pintu apa? Mata. Kedua pintu telinga. Ketiga pintu pikiran. Keempat pintu kalam, ya, ucapan. Ya. Nah, supaya hati kita khusyuk, 4 pintu ini kita perhatikan. Ya. Apakah tontonannya kita bagus atau tidak? Apakah pendengarannya ini tentang hal-hal yang diharamkan, tidak disukai Allah atau tidak? Pikirannya, mindset kita, apakah mindset kita ini mindset tentang keagungan Allah atau tidak? Ya, apa yang kita bicarakan juga demikian. Ya. Dan itu yang akan merubah keadaan kekhusyuan hati kita. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga 4 ini, insya Allah Bapak Ibu akan khusyuk. Dan khusyuknya bukan dramatisasi, bukan dramatis, ya. Tapi memang nyata, ya. Tapi memang nyata khusyuk. Ya. Bukan khusyuknya khusyuk, apa? Khusyuk nifat. Ya. Dan masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau malam hari itu berdoa, ya bukan malam hari, kadang berdoa di dalam rukuknya. Jadi di rukuk itu kan bacaannya banyak, gitu. Berapa bacaannya Bapak Ibu hafal? Jenis bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim. A'lam azim. Yang kedua, sebagian ulama ada yang menyebutkan, terutama Syafi'iyah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Ada juga yang mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dan doa yang ketiga ini sesuai dengan surat An-Nasr. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sebab turunnya surat An-Nasr
dan bagaimana respon Nabi terhadap surat ini. Di antara responnya adalah membaca, banyak mengucapkan subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli, ya, di dalam rukuk dan sujudnya. Dan di antara doa rukuk yang diucapkan oleh Nabi adalah doa pengakuan kekhusyuan. Kata Nabi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kepada Engkau, untuk Engkau aku rukuk, kepadamu aku beriman dan kepadamu aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, badanku, tulangku, semuanya khusyuk kepadamu. Ya. Hafal? Allahumma, jadi lengkapnya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi 'asabi. Ini adalah pengakuan Nabi untuk kekhusyuan. Jadi khusyuk itu sekali lagi ada di dalam hati, ya, ada di dalam hati, tapi kekhusyuan ini memancarkan, ya, menjadi badan kita ikutan khusyuk. Ya. Nanti insya Allah kita bahas apa bedanya khusyuk iman yang bukan dramatisasi dan khusyuk nifak yang khusyuknya itu hanya drama, ya, dramatisasi saja. Ya. Baik, itu saja nih Bapak Ibu untuk materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan